warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua ini, tempat tempat ibadah, nikmat kesehatan, serta nikmat kesabaran. Akhirnya, alhamdulillah kita bisa tidak menuntut rumah Allah untuk melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan, contoh suri teladan, serta Nabi yang menjadi pedoman hidup dalam melaksanakan tingkat kehidupan sehari-hari. Jemaah semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah salat subuh berjamaah ada kuliah pada subuh yang untuk kesempatan subuh hari ini insyaallah akan dibawakan oleh salah satu pembina kita dari komunitas tujuan subuh, yaitu Kemuda Haji Habib Wati SPDI. Kebetulan beliau sudah ada di tengah kita untuk mengucapkan dulu. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, jamaah masjid, pengurus masjid Nur Rasyidin, dan segenap anggota dari komunitas Beliau Subuh yang sama kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat, kembali memberikan kita rahmat untuk hadir di tempat ini bersama-sama berjamaah subuh. Kita telah berjuang bangun dari tidur kita, menembus gelapnya malam, menembus dinginnya cuaca. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua manusia senantiasa menginginkan kecintaan, menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianjurkan agar setiap kita akan memulai suatu aktivitas, utamanya melaksanakan aktivitas ibadah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan sebuah ikrar, mengatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, bahwa ya Allah, Tuhanku, saya senantiasa mengharapkan, saya senantiasa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, dan hanya kepada Engkau lah kami bermaksud melaksanakan apa yang kami laksanakan ini.
Waridha matlumi, dan tidak ada lain yang kami tuntut, yang kami harap, yang menjadi tujuan kami adalah untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan, utamanya melaksanakan ibadah sholat sebagai kunci dari semua ibadah, maka kita betul-betul melaksanakan apa yang kita kerjakan ini tujuannya hanyalah maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga kenapa kita melaksanakan kebaikan-kebaikan adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di sini bisa kita artikan sebuah ibadah. Ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah yang kita lakukan karena memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, bersedekah, berzikir, membaca Al-Qur'an, naik haji dan umrah. Itu adalah bentuk ibadah mahdhah yang kita peruntukkan dan kita lakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah ghairu mahdhah, kebaikan sosial, kesalehan sosial, ibadah kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, tanpa kita memperhitungkan apa ini ada perintah atau tidak. Apakah ini akan mendapatkan balasan atau tidak. Akan tetapi kita senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain. Allah berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Jika sekiranya kalian melakukan kebaikan, maka sebenarnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka janganlah kita terlalu banyak berpikir tujuan, jangan kita memikirkan efek akibat dari kebaikan yang kita lakukan, karena pada dasarnya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara bersabar. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita bersabar. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah senantiasa menyukai, mencintai orang-orang yang bersabar. Kenapa kita bersabar? Ya tentu karena ada keinginan kita, ada harapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ada ekspektasi yang tidak terjadi, yang tidak dilaksanakan, sehingga kita terkadang merasa galau, bahkan sampai stres karena keinginan kita tidak tercapai. Akan tetapi ketika kita mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya, Allah akan memberikan keridhaannya. Sehingga janganlah kita selalu terlalu banyak, bahkan jangan kita mau menyalahkan keadaan yang terjadi pada diri kita, pada sekitar kita.
atau bahkan selalu menyalahkan orang lain. Ya sama ketika sifat anak-anak, ketika dia terjatuh, yang disalahkan adalah ya meja atau lantai atau yang membuat dia terjatuh. Bahkan ketika dia ya tersakiti, maka justru yang lain yang dipukul. Kita terkadang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menyalahkan orang lain. Padahal ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada diri kita, menurut diri kita, seharusnya kita harus bersabar, dan dengan banyak bersabar maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bentuk kesabaran yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya saja ketika ada panggilan azan untuk melaksanakan salat, ya kita harus bersabar karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita baru-baru saya melaksanakan salat, baru-baru saya tidur, baru-baru saya beristirahat, kok kita lagi salat. Ya, ketika kita mampu untuk senantiasa bersabar melaksanakan, karena ini adalah perintah Allah, saya harus laksanakan. Baru-baru rasa Ramadan, kok ini lagi Ramadan. Sehingga kita tidak merasakan bahwa amanah perintah ibadah adalah merupakan beban bagi diri kita. Kemudian bentuk kesabaran yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan maksiat. Kenapa kita harus sabar meninggalkan maksiat? Karena terkadang maksiat itu kalau sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi ya hobi, menjadi kesenangan bagi kita. Bahkan ya dalam lagunya Haji Rohman mengatakan bahwa kenapa semua yang enak-enak itu diharapkan? Ya, artinya bahwa ternyata yang diharapkan itu banyak yang enak-enak, banyak yang baik-baik bagi kita, menjadi kesenangan. Sehingga ketika ada perintah untuk meninggalkan maksiat, perintah untuk meninggalkan keharaman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Ya. Apalagi istilah kita di antara kita ini, khususnya teman-teman pegang subuh yang baru hijrah. Tentu ketika kita hijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju berpindah kepada kebaikan. Dan ini perlu kesabaran. Ketika kita mampu untuk bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar untuk menerima musibah. Banyak orang bersabar karena hanya menerima musibah. Dan ini memang harus kita lakukan karena musibah tidak semuanya berbentuk azab, tidak semuanya berbentuk siksaan. Meskipun kelihatannya perasaan kita adalah tersiksa, akan tetapi pada hakikatnya adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk bersabar atas segala ujian atau tidak? Ketika kita mampu bersabar di dalam segala ujian, segala musibah yang menimpa kita, maka kita akan naik tingkat sampai dengan anak-anak sekolah. Ketika anak-anak ujian diulangi pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari dan diuji sampai di mana pemahaman, sampai mana kemampuan memahami pelajaran yang pernah dia pelajari, maka ketika dia lulus dalam ujian, bukan hanya sekedar mengikuti ujian, akan tetapi betul-betul dia mengikuti dan lulus di dalam menjawab soal-soal memenuhi kriteria atau standar penilaian untuk kelulusan, maka dia tentu akan dinaikkan tingkatnya, dinaikkan kelasnya. Sama dengan kita manusia, ketika kita mampu untuk bersabar dalam setiap musibah,
dalam setiap ujian yang menimpa kita, ujian apapun, ya, musibah apapun yang menimpa kita, maka kita akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bersabar kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surah Al-Imran ayat 76 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, tentu menjadi orang yang bertakwa itu adalah suatu hal yang sangat kita inginkan, sangat kita harapkan, karena menjadi derajat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Di antara manusia banyak perbedaan, baik itu dari strata sosial, baik itu dari ekonomi, baik itu dari perbedaan pangkat jabatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat di antara manusia bukan karena strata sosialnya, bukan karena ekonominya, bukan karena jabatannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling tinggi derajat di antara manusia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu bagaimana kita mampu untuk mendapatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus beriman. Kita harus beriman. Lalu bagaimana mendapatkan keimanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan keimanan kepada semua manusia. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah sudah diberikan kadar keimanan. Di mana buktinya? Ya, ketika Allah menyempurnakan manusia, kejadiannya di dalam perut ibunya. Lalu Allah mengambil persaksian, alastu birabbikum, wahai manusia yang telah saya ciptakan, bukankah saya Tuhanmu? Maka semua manusia menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah yang menciptakan, Engkau adalah yang patut untuk kami sembah. Itulah persaksian, itulah keimanan yang pertama yang diberikan kepada manusia. Ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa semua manusia yang dilahirkan dari perut ibunya yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, dilahirkan dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ini artinya bahwa semua manusia lahir dalam keadaan beriman, bahkan diterjemahkan bahwa lahir dalam keadaan Islam semua. Tidak perlu orang tua yang membuat agama Islam atau bukan Islam, akan tetapi yang dilahirkan adalah bayi yang sudah beragama Islam. Fa'abawah kata Rasulullah, akan tetapi abawah, orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik, orang tua yang menanggung kehidupannya, yuhawidani, yang membuat anak mereka menjadi orang-orang Yahudi. Jadi orang tua yang membuat agama Yahudi, ataukah bukan agama Yahudi, KTP-nya Islam, akan tetapi perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan Yahudi. Oh Nasrani, bapaknya pula, orang tuanya yang membuat agama anaknya menjadi agama Nasrani, meskipun bukan secara langsung dia masuk kepada agama Nasrani, KTP-nya tetap Islam, akan tetapi perbuatan-perbuatannya menyerupai bahkan sama dengan perbuatan agama-agama Nasrani, maka yang membuat atau yang bertanggung jawab terhadap agama anak tersebut adalah orang tua atau yang menjizani, atau yang membuat mereka menjadi penyembah api, penyembah berhala, yang meninggalkan keimanan anak tersebut adalah karena perbuatan orang
keimanan pada diri kita, pada diri anak-anak kita. Mari kita senantiasa memperbaiki, mempertahankan, bahkan meningkatkan keimanan kita. Karena dengan keimanan kita bisa mengarahkan diri kita untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana lagi kita mendapatkan kecintaan Allah? Dengan cara banyak-banyak bertawakal, banyak-banyak berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 159, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senantiasa mencintai, Allah menyukai orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka bertawakal setelah berikhtiar, setelah berusaha, bukan sedikit-sedikit saya serahkan kepada Allah. Ketika dia lapar, dia serahkan kepada Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah pula yang memberikan saya rezeki, Allah pula yang memberikan saya ketenangan. Ya, tentunya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, yang menunggu bantuan dari Allah, yang menunggu rezeki dari Allah hanya di atas sajadah, hanya di depan televisi, atau hanya di atas kasur saja kita serbangan atau tidur-tiduran, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada ikhtiar yang kita lakukan, tentu ada usaha yang kita lakukan. Setelah itu kita bertawakal bahwa semua hasil dari usaha yang saya lakukan dengan saya bertawakal, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya bekerja keras, meskipun saya bekerja sekuat tenaga, banting tulang, pulang pagi pagi, pulang malam, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, maka tidak ada daya, tidak ada upaya. Inilah tawakal yang sebenarnya adalah setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mohon maafnya kepanjangan bahasanya ini, bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena ada bisikan dari pengurus, kalau dikasih panjang-panjang, kita tahu panjangnya sampai berapa. Ya. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, salah satunya juga adalah dalam surah Al-Mumtahanah dijelaskan bahwa Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Jadi kita harus berbuat adil. Katanya kalau satu di istri ustaz tidak bisa berbuat adil, jadi harus berdua. Ini juga artinya adil bukan berarti kita di tengah-tengah. Akan tetapi adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat. Misalnya ketika kita punya 2 atau 3 orang anak, satu anak TK, satu anak SD, satu anak sudah kuliah, tiga-tiganya kita kasih uang 2.000 rupiah, tentu anak yang TK merasa gembira, merasa adil karena dia dapat 2.000, kakaknya 2 orang juga dapat uang 2.000. Tetapi bagaimana dengan anak yang SD? Bagaimana dengan anak kuliah yang dikasih uang 2.000 rupiah untuk uang jajannya? Tentu merasa tidak adil. Meskipun sama nilainya, akan tetapi ya kapasitasnya tidak sama. Karena tingkat kebutuhan anak kuliah dengan anak SD berbeda dengan kebutuhan anak-anak TK. Jadi yang ada di sini yang bagaimana? Kita balik. Anak kuliah kita kasih uang 100.000, anak yang SD kita kasih 100.000, anak TK juga kita kasih 100.000. Ya, meskipun anak kuliah tidak peduli, karena sudah mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, tetapi bagaimana dengan anak TK? Mendapatkan uang 100.000, ya mungkin dia merasa gembira, merasa senang karena mendapatkan uang,
terlalu besar, terlalu banyak, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga begitu pula dengan diri kita, kita harus berbuat adil sesuai dengan porsi kita. Terkadang kita melakukan suatu kebaikan, kita melakukan suatu ibadah, akan tetapi tidak sebanding dengan perbuatan kita untuk mendapatkan kedudukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Berbuatlah untuk kebutuhan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan juga kau lupa terhadap kebutuhan. Ini mengingatkan kita, ini mengajarkan kita bahwa jangan juga ada terus yang kita lakukan. Cari juga untuk kebutuhan dunia. Atau sebaliknya, banyak orang yang melakukan keduniaan saja, mencari kesenangan dunia tanpa memperdulikan, tanpa mengingat akan kebutuhan akhirat. Ini artinya kita tidak adil kepada diri kita, karena diri kita membutuhkan kedua-duanya. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan selama di akhirat? Ketika kita mampu untuk menyamakan, ketika kita mampu untuk melakukan aktivitas untuk kesenangan kita di dunia dan juga melakukan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, maka itulah orang-orang yang adil kepada dirinya sendiri. Ketika dia mampu untuk melakukan keadilan untuk dirinya sendiri, dan dia bisa juga mampu untuk berlaku adil kepada orang-orang yang lain, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang memiliki. Kemudian, bagaimana kita mendapatkan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang bertobat, artinya orang yang bertobat ini sudah pernah melakukan dosa, sehingga ketika kita melakukan dosa, pada hakikatnya di sini kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita terlalu menyesali diri kita, wah saya sudah berbuat dosa, saya berbuat kesalahan. Karena dengan dosa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembali bertaubat. Ya. Allah sangat senang ketika ada hamba-Nya yang bertobat. Allah sangat cinta, sangat gembira ketika ada hamba-Nya yang bertobat, melebihi kecintaan orang-orang yang pernah kehilangan kemudian mendapatkan kembali barang yang sudah hilang. Bagaimana perasaan kita ketika ada barang kita yang kita suka, yang hilang, kemudian kita cari, kemudian barang ini kita dapatkan kembali, sangat kita gembira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lagi, melebihi gembiranya orang yang pernah kehilangan kemudian mendapatkan kembali barangnya, ketika ada hamba-Nya yang sudah berbuat dosa, sudah berbuat maksiat, kemudian kembali bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam punya dosa yang besar. Nabi Ibrahim punya dosa yang besar. Nabi Yunus punya dosa yang besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena mereka mampu untuk kembali hijrah, mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak punya dosa, yang bersih dari kesalahan, bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa kemudian yang diberikan, yang dilakukan? Dia sadar, saya tidak punya dosa, saya tidak punya kesalahan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 100 kali dalam sehari meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa? Untuk menjadi contoh kepada umatnya, untuk menjadi contoh kepada kita semua yang hampir setiap saat, yang hampir setiap hari senantiasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa ketika kita sudah melakukan dosa, maka kita kembali meminta ampun kepada Allah. Tidak kurang dari 100 kali Rasulullah meminta ampun, beristighfar kepada Allah dalam sehari. Dan kita bagaimana? Dan setiap hari, setiap saat berdosa, tentu bisa melebihi daripada istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kita mendapatkan cintanya Allah dengan cara mensucikan diri, dengan cara membersihkan diri kita baik dari hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Bila bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dan masuk ke dalam surga, diperbolehkan masuk ke dalam surga, yang pertama kali didengar adalah bunyi sedan Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Rabah terdengar suaranya di surga. Ketika kembali maka ditanya oleh kami, apa amalan yang kau berbuat ya Bilal, sehingga suara sedang bisa dengar di dalam surga? Apa kata Bilal? Setiap saat ya Rasulullah, saya memperbaiki wudhu saya memperbaiki tahala saya setelah ibu saya melaksanakan salat 2 rakaat. Ini yang tidak pernah saya tinggalkan, sehingga mungkin ini yang menyebabkan suara sedang saya terlebih dahulu didengar oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Olehnya itu kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita hanya mencintai Allah karena mengharapkan sesuatu, mengharapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Akan tetapi kalau Allah yang mencintai kita, maka segala sesuatu, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita, bahkan tidak pernah yang kita minta, Allah tahu bahwa itu adalah menjadi kebutuhan kita, maka bisa saja Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita tanpa kita tahu dari mana asalnya, dari mana datangnya. Karena kenapa? Allah sudah memberikan kecintaan kepada kita. Sama dengan kita, ketika kita mencintai keluarga kita, apapun kebutuhan kita bisa berikan. Kita melakukan suatu aktivitas, kita melakukan pekerjaan untuk apa? Untuk orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita kecintaannya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi suatu syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah. Demikian apa yang saya sampaikan.